Kamu ya pertemuan pagi ini ada bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita masuk ke bab 7 ya untuk pembelajaran musim 2 tentang apa generatif model ya. Generatif model. Eh pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang supervised learning ya untuk klasifikasi citra dan baik dengan CNN ya, CNN. Kemudian apa kemarin? Transfer learning ya, transfer learning. Terus apa lagi kemarin? Transfer learning, terus klasifikasi teks ya, teks RNN ya, menggunakan RNN. Kemudian ada unsupervised learning ya, yaitu pada bab 6 ya kemarin auto encoder ya, auto encoder. Nah, sebenarnya auto encoder itu merupakan bagian dari generatif model ya, model generatif ya, generatif namanya generatif apa? Generate ya, generate itu menciptakan sesuatu ya, menghasilkan sesuatu dari tidak ada menjadi ada ya, generatif. Bedanya dengan supervise. Kalau supervise itu ada pemetaan ya antara input dengan outputnya ya, sudah jelas. Nah, sini saya ceritakan. Kita tahu ya, deep learning itu sekarang sangat ini ya, masif ya, perkembangannya. Ya, teman-teman mungkin ada yang punya Instagram nih ya, sering lihat story-nya, ya, story-nya ini banyak sekali bertebaran ya, video. Sorry kok, story, reels ya, reels Instagram. Video-video dari ini, yang video aneh-aneh ya. Ada mama belanja ke pasar itu pakai helikopter ya. Terus apa lagi? Monyet yang belanja di pasar ngobrol dengan orang gitu ya. Terus ini apalagi ya? Dan variasinya kan kayak gitulah. Itu kan produk dari apa itu? Google Veo ya, Google Veo versi 3 kan nggak salah ya. Nah itu contoh dari penggunaan model generatif ya. Nah, itu yang paling kelihatan ya. Kemudian yang dari sisi teks ya ada ChatGPT ya dan seterusnya itu model-model generatif seperti itu ya namanya. Banyak sekali perkembangan dari deep learning ya untuk klasifikasi citra, deteksi objek, kemudian segmentasi citra ya, deteksi objek. Jadi kalau klasifikasi citra kita sudah melakukan ya, klasifikasi anjing, kucing ya kemarin. Terus dari tugas-tugas kalian ada yang klasifikasi apa? Daun ya, daun seperti itu. Terus apa lagi kemarin? Terus klasifikasi teks ya. Terus untuk deteksi objek, nah deteksi objek ini konteksnya eh, selain mengklasifikasi ya bedanya ini kalau klasifikasi citra itu kan dalam satu image itu dia dikategorikan oh ini jenis objeknya ini itu klasifikasi. Tapi bedanya dengan deteksi ya, deteksi itu dalam satu image ya, selain mengetahui jenis objeknya atau bahkan nama objeknya ya, dia juga mengetahui posisi koordinat objeknya. Ya, deteksi. Misal di dalam sebuah foto itu ada beberapa gambar. Misal ada orang, ada meja, ada kursi. Nah, ini ingin mendeteksi kursi. Ya, kalau digunakan kasus klasifikasi, foto yang ada tiga objek tadi itu bisa dikategorikan sebagai kursi, diklasifikasikan sebagai kursi. Ya.
Tapi kalau kasusnya deteksi objek, ya deteksi objek itu jatuhnya selain tahu ada kursi, dia juga mengetahui posisi kursi itu ada di mana. Itu bedanya antara deteksi objek dengan klasifikasi. Ya. Adapun segmentasi, segmentasi ini kalau kasus dalam gambar yang tadi ya meja, kursi dan orang, segmentasi ini semacam dia mengelompokkan ya benda-benda yang mirip. Contoh, di dalam foto tadi misal ada satu meja, dua kursi, dan dua, misal ada satu orang. Nah, segmentasi, jika kasusnya misal semantik, segmentasi semantik ya, semantik, dia mengkategorikan, mengelompokkan ada tiga buah benda, orang, meja, kursi, gitu. Nah, masing-masing objek ini dilabeli dengan warna yang berbeda-beda. Nah, dua buah kursi tadi dilabeli dengan warna tertentu. Ya, misalnya seperti itu segmentasi citra. Nah, segmentasi ini sangat berguna ya, terutama untuk kasus dalam dunia medis ya, biasanya untuk mengetahui oh ini ada tumor, itu seperti itu ya, segmentasi. Nah, dari tiga hal ini jatuhnya dia tergolong pada kategori supervised learning, ya, pembelajaran yang ada labelnya, machine learning atau deep learning yang sudah berlabel labelnya. Label yang klasifikasi ya label objeknya. Kalau deteksi objek, selain label nama objek, dia juga ada koordinatnya. Ya, kalau segmentasi, selain ada objeknya, dia juga label terhadap pixel-pixelnya. Masing-masing ada label, ya itu supervised learning, ya artinya apa, dalam proses supervised learning itu melibatkan banyak data yang berlabel dalam proses trainingnya. Nah, bedanya dengan unsupervised learning ini kebalikan. Kalau supervised, dia ini datanya berlabel, ya itu supervised learning. Kalau unsupervised, ya dia tidak berlabel, itu unsupervised. Yang ini unsupervised learning. Ya. Nah, model generatif itu adalah salah satu jenis dari unsupervised learning ya. Dia tujuannya apa? Nah, di sini mempelajari dia melatih ya, melatih model distribusi ya, distribusinya kemudian dilakukan sampling ya untuk menghasilkan data baru. Gampangnya seperti ini. Saya punya image ya. Ini isinya noise ya, coret-coretan lah, anggaplah noise. Ya, coret-coretan. Seperti itu. Ya. Nah, jika menggunakan model generatif, ini bisa menghasilkan suatu bentuk. Jika dia dilatih pada dataset tertentu. Misal, menghasilkan tiba-tiba bisa jadi kursi. Seperti ini. Ya, bisa jadi seperti ini. Dari noise ya. Ini noise ya. Noise. Coret-coretan seperti ini. Bisa jadi sebuah kursi. Ini model generatif. Salah satu ini ya eh, gunanya. Oke, sebelum saya lanjutkan, kira-kira dengan model generatif, teman-teman bisa apa saja? Silakan menjawab. Ada yang menjawab? Silakan. Dari mantingan boleh. Silakan. Ada yang kira-kira bisa apa dengan model generatif? Bayangan kalian. Silakan. Silakan raise hand dari Zoom ya. Aisyah, Aisyah Utwa mungkin mau menjawab kira-kira dengan model generatif ini kita bisa apa? Aisyah, nah, silakan. Halo Aisyah.
Gak ada jawaban. Bisa generate image, Ustaz. Siapa ini? Fauzi, Ustaz. Fauzi. Bisa apa sih? Bisa generate image. Lah, kira-kira apa? Ya, kalau generate image kan sudah jelas ya. Tapi kira-kira manfaatnya untuk apa? Generate image. Apa kira-kira? Silakan. Ada yang mau menjawab? Siapa? Muhammad Ridho Cahyono. Kira-kira untuk apa? Tuh, kira-kira apa? Manfaat dari generatif model generatif. Apa kira-kira? Halo, Ridho? Untuk mengembangkan ide, Zat. Mungkin Mengembangkan ide. misalkan Contohnya apa kira-kira? kalau desainer mungkin butuh ide buat sesuatu yang lebih abstrak mungkin gitu, Zat. Oke. Tuh, mengembangkan ide. Oke, boleh masuk. Terus apa lagi kira-kira? Muslihati, silakan. Muslihati. Untuk apa? Halo, Muslihati. Oke, yang lain kira-kira. Adam Thaib, silakan apa kira-kira? Model generatif itu. Benefitnya untuk apa? Lebih mudah mengenali data-data yang baru, Ustaz. Lebih mudah. Bisa dijelaskan kira-kira makna dari lebih mudah itu apa? Jadi kita misal membuat model untuk klarifikasi buah. Nah, jadi kita misal mengambil data baru yang mungkin sedikit berbeda dari datasetnya, itu lebih gampang dikenali, Ustaz. Lebih dan pernah dikenali. Oh, oke. Boleh, boleh. Oke, yang lain silakan. Siapa? Raffi, Muhammad Raffi Aditya, silakan. Apa kira-kira manfaat dari model generatif? Ekspektasi kalian seperti apa itu? Halo, Raffi. Dapat menghasilkan sesuatu. Nah ya, apa? Contohnya apa? Iya, memang menghasilkan sesuatu. Kira-kira apa yang contohnya, yang konkret? Menghasilkan seperti hal random. Hal random. Nah ya, yang kira-kira manfaatnya untuk apa? Contoh aja, satu contoh yang konkret gitu loh. Yang pernah kalian kau gunakan gitu loh, Vi. Apa, Vi? Masih kurang paham, Zat. Lo kau pernah pakai ChatGPT enggak untuk generate image? Mungkin Pernah, Zat. Nah iya, apa? Kau menggunakan itu untuk apa? Mengenerate image itu? Ya, untuk seperti mempermudah kita dalam memahami sesuatu. Oh, contohnya yang pernah dilakukan untuk kepada ChatGPT apa? Untuk generate image apa, Vi? Meminta ChatGPT untuk membantu kita mengenerate image kayak alur flowchart gitu, Zat. Oh, flowchart. Oke, boleh ya. Itu bisa. Itu contoh dari manfaat generatif model ya. Bisa. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini agak eh, teknis sedikit ya. Nah, model generatif ya, dia ini umumnya sulit ya, sulit ya dibandingkan dengan supervised learning ya, supervised learning sangat sulit. Ya, sulitnya di mana? Ya, jika pada kasus supervised learning ya, pada supervised learning
input dan outputnya itu kan sudah dipetakan. Maksudnya seperti ini. Kalian punya contohnya kasus klasifikasi anjing dan kucing. Kalian punya sekumpulan citra anjing ya dan citra kucing. Kemudian kalian kelompokkan pada folder-folder tertentu, ya, folder-folder tertentu. Nah, kemudian kalian membuat model deep learning-nya, misal CNN seperti itu ya. Dalam CNN-nya ya, itu kan eh, dia menerima inputan dengan ukuran tertentu sampai ya CNN-nya ini ya sampai ke output ya. Ini gambarnya nanti ada outputnya kan cuma dua. Kalau tidak anjing ya kucing gitu loh. Ya, itu sudah jelas sekali dengan dataset kumpulan foto anjing, dataset kumpulan foto kucing. Dilatih ketemu ini anjing atau kucing. Itu sudah sangat jelas pemetaannya. Nah, bedanya dengan model generatif, pemetaan yang demikian itu tidak ada. Ya, keterkaitan antara input dan output itu tidak diketahui. Ya, repot ya. Sangat repot. Ya, karena generatif, mengenerasi sesuatu. Kalau klasifikasi kan gampang. Oh, ini gambar ini gambar itu gitu ya. Kalau teks, misal ini teks, kalau kita menggunakan teks untuk klasifikasi emosi, misal, oh ini orang ini sedang marah dari data Twitter misal atau data status Facebooknya gitu ya. Oh marah, sedih itu udah jelas. Itu supervised learning. Tapi kalau model generatif tidak bisa seperti itu ya. Karena tidak ada keterkaitan relasinya, pemetaan satunya, pemetaan datanya ya, datanya ini ke sisi kolom kanan seperti ini tidak ada ya. Nah, ini tidak ada. Ini inputnya, ini outputnya ya, XY-nya. Kalau supervised learning ada, tapi kalau unsupervised seperti model generatif tidak ada. Nah, problemnya di sini model generatif itu harus mampu ya belajar bagaimana menyusun pemetaannya sendiri ya secara efisien, menyusun sendiri ya seperti itu. Nah, kemudian model generatif ya ini terbagi menjadi dua ya. Model generatif langsung dan tidak langsung. Bedanya apa? Kalian amati gambar ini ya. Model generatif langsung ya itu interaksi antar networknya, neuronnya ini ya, yang langsung seperti ini ya. Jadi antar network input Z ini langsung terhubung ya, seperti itu, terhubung dengan network yang lain. Bedanya dengan tidak langsung itu tidak terhubung. Nah, ya contoh model yang tidak langsung, ini contohnya ini restricted Boltzmann machine atau deep Boltzmann machine. Ya, dua model ini dia jenisnya adalah model generatif tidak langsung MDTL ya jenisnya. Adapun yang umum dipakai yang bahkan pernah kita coba sebelumnya yaitu contohnya VAE ya, variational autoencoder ini kita kan sudah mencoba di pertemuan sebelumnya. Nah, ini contoh dari model generatif langsung ya. Seperti itu. Ya. Itu contoh dari variational autoencoder. Nah, model generatif ya, secara yang jenisnya langsung ya, dia ya secara dia mentransformasikan ya variabel ini laten ya. Masih ingat variabel laten? Ada yang ingat variabel laten itu apa? Yono, apa Yon? Variabel laten Yon? Apa Yon? Variabel laten tuh yang dapat diamati Sat, dan diukur secara langsung. Cara langsung. Kalau
representasi laten atau ruang laten, apa ya? Ruang laten. Masih ingat ya? Agak lupa Ustaz kalau yang ruang laten. Oke, nanti cek lagi ya. Nah, variabel laten. Nah, variabel laten itu adalah ya variabel hasil encoding. Ya, encoding. Masih ingat? Ini, bukan nih, bab sebelumnya. Autoencoder ya, sambil kita ingat. Ya, nih. Nah, ini adalah ruang laten. Ya, ini namanya ruang laten. Ya, individu-individu dalam ruang laten, ya, ini disebut sebagai representasi laten, ya, atau istilah lainnya adalah variabel laten. Bagaimana cara membangun ruang laten ini? Ya, bagaimana dari data set semacam citra ini bisa menjadi data laten atau variabel laten? Caranya adalah dengan melakukan proses encoding. Ya, masih ingat tak encodingnya seperti apa? Encodingnya adalah dengan menggunakan konvolusi ya, CNN, misal konvolusi apapun tekniknya. Nah, ini contoh encoding. Ini mengubah data original ya, mengubah data original menjadi bentuk variabel laten ya. Kemudian disimpan dalam ruang laten seperti itu. Itu namanya variabel laten ya. Kita refreshing aja. Oke, semoga men-trigger memori kalian ya. Materi bab sebelumnya. Gak apa-apa, lupa itu hal biasa. Tapi kalau terlalu sering ya perlu periksa itu. Oke, saya balik lagi ke bab 7. Nah sini ya, variabel laten ya, transformasi ya. Model generatif itu yang langsung dia mentransformasi ya dari variabel X itu apa? X itu dataset asli, raw, image-nya X ya. X itu misal kalau kasus citra dia adalah image dengan ukuran panjang kali lebar ya, W kali H. Kali kalau gambarnya RGB dia 3, kalau grayscale W kali H kali 1. Ini X. Ya. Image atau matrix ya dengan ukuran ini. Ya. W lebarnya kali H kali 3 kalau RGB ya. Nah, kemudian ditransformasi. Biasanya kalau bahasa autoencoder dia diencode dengan CNN misal diencode menjadi variabel laten Z seperti itu. Ya. Itu prosesnya. Transformasi dari X. Nah, kemudian untuk mengenerate image ya variabel latennya itu disampling ya dari distribusi yang sederhana. Contohnya adalah distribusi Gaussian. Distribusi ya. Gaussian grafiknya kurva berupa kurva normal seperti ini ya. Distribusi Gaussian. Ini yang kita pakai pada model VAE kemarin ya. Kalau model AE saja dia kan variabel latennya disimpan di ruang laten dalam bentuk titik-titik seperti ini ya. Kalau VAE enggak, dia dilihat disimpan adalah bentuk distribusi datanya. Ya. Berupa kurva Gaussian. Itu distribusi yang sederhana ya. Sederhana cari. Oke. Nah, untuk menghasilkan sebuah image ya dari distribusi yang sederhana ini ya dia dipetakan ya, bahasanya dipetakan mapping ya dari distribusi ke distribusi yang lebih kompleks. Ya. Jadi ada 2 buah inputan ya. Inputan pertama ya, kalau di sini kan melihatkan berarti kalau sampling dari distribusi yang sederhana, berarti kan ada inputan pertama itu berupa data yang noise, yang random ya. Kemudian dipetakan dengan, di sini bahasanya dipetakan dengan distribusi yang lebih kompleks dengan X, yaitu X apa tadi? X itu adalah image asli. Ya.
gambar asli. Jadi ada pemetaan antara gambar noise dengan gambar asli, ya. Itu yang dilakukan oleh model generatif langsung, ya. Dia mapping antara data noise dengan data image aslinya. Tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah membuat model generatif yang bisa menghasilkan sebuah output, ya, output yang mendekati data yang dipetakan aslinya, mendekati. Jadi tujuannya adalah mentransformasi ini menjadi mendekati ini, ya. Makanya namanya adalah pemetaan distribusi dari data yang sederhana kepada data yang lebih kompleks. Tuh, itu yang terjadi pada model generatif. Ya. Nah, salah satu contoh dari model generatif yang saat ini lagi booming, umum dipakai, ya, itu adalah GAN, ya, Generative Adversarial Networks. Ini salah satu contoh model generatif langsung, yaitu adalah GAN. GAN ini, ya, GAN dia dikenalkan oleh seorang remaja atau bapak-bapak, ya, saya bukan apa ya, remaja atau bukan, ya. Saya coba. Ian Goodfellow, nah, ini yang dia yang mengusulkan GAN. Kelahiran berapa Ian Goodfellow ini? Ian Goodfellow. Oh, kelahiran 87. Wih, usianya setahun di atas saya. Berarti belum ada 40 tahun ini usianya. Ian Goodfellow. Nah, ini muridnya dari salah satu The Godfather-nya, ya, The Godfather dari Deep Learning. Ya. Joshua Bengio ini profesor yang sudah pensiun dari Montreal, Kanada. Ini muridnya Prof. Joshua Bengio, ya. Ian Goodfellow ini. Nah, ini yang mencetuskan ide GAN, ya, pada tahun 2014. Kalian kelas berapa itu? 2014. Masih kelas 3 atau kelas 4? Ya. Nah, di sini sangat menarik kan di sini. Ya. GAN ini prinsipnya sama seperti yang kita jelaskan tadi, ya. Sampaikan GAN itu nah, kita lihat arsitektur dari GAN. Kita buka model data bentuk arsitektur dari GAN, ya. Dan itu seperti ini, ya. Ada model arsitekturnya, ada istilahnya diskriminator dan generator. Ya. Kalau di autoencoder kemarin berarti ada encoder, ya. Ada encoder yang ditandingkan dengan decoder, ya. Decoder. Bentar ya, tak ngambil minum dulu. Ya, oke, kembali lagi. Nah, kalau auto encoder itu ada image di encode menjadi ruang laten, ya, ruang laten. Nah, kemudian dari ruang laten ini, ya, ditarik titik manapun nanti akan menghasilkan sebuah image baru, ya, melalui decodernya. Itu variational autoencoder, autoencoder, ya. Nah, kemudian kalau GAN, ya, GAN ini cara kerjanya adalah
ada diskriminator dan generator. Perhatikan di sini. Ini fokusnya di sini. Generator ini adalah model ya, model dari ya isinya CNN sih sebenarnya, isinya CNN ya, yang dia berfungsi untuk mengenerate image dari ya dari random noise ya, dari noise. Noise-nya apa misalnya? Seperti tadi, noise dari Gaussian noise atau uniform noise seperti itu ya. Dari noise intinya berupa titik apapun lah, tersecoretan atau apa istilahnya ya. Ya, dia berusaha mengenerate sesuatu, image ya, mengenerate sebuah image. Apapun hasil generator CNN ini dia menghasilkan sebuah image gitu ya. Nah, output dari generator ini adalah berupa sampel ya, sampel yang palsu di sini ya. Sampel palsu namanya fake sampel, sampel yang palsu ya. Tujuan dari generator adalah membuat sampling ya, data tiruan, data yang palsu. Itu tujuan dari generator ya. Nah, kemudian diskriminator ya, dia tugasnya hanya satu, membedakan antara data asli dengan data palsu. Diskriminator itu. Dia model CNN juga, ya. Fungsinya hanya satu, mengklasifikasi dia ini data yang dimasukkan ke diskriminator itu data real atau data palsu. Nah, data realnya berarti kan data training ya, image apapun yang ada di sini, ya. Kemudian nanti ditandingkan oleh diskriminator, ya, antara data realnya dengan data fake-nya. Ya, nanti keluar, oh dia asli atau palsu. Nah, menurut kalian, ya tujuan dari GAN ini apa? Kalau dari melihat model ini, kalau autoencoder kemarin kan intinya membuat decoder, ya, masa decoder. Nah, output dari GAN ini apa? Membuat apa? Kira-kira ada yang menjawab? Bisa menjawab? Satu anak saja, kalau bisa menjawab tugas GAN ini tak kasih 100. Silakan siapapun, satu anak saja. Output dari GAN ini apa? Yang bisa menjawab tak kasih 100, wis. Silakan, tak kasih waktu 1 menit. Sekarang 8.03 ya. Jawabnya jujur ya, jangan tanya GPT manapun ya, atau tanya AI manapun. Harusnya dari materi sebelumnya bisa menjawab. Ya, jujur ya, jujur ya. Tak tambah waktu dulu. Siapa ini? Izin menjawab, Zat. Siapa? Gula Mustafa. Gulam? Ya, Ya, apa outputnya? output data yang dihasilkan termasuk dalam set data asli. Dengan kata lain, jaringan prediksi. Bukan. Menentukan keaslian data yang dihasilkan. Output dari GAN. Outputnya kan pasti datanya data hasil generate. Tapi sebenarnya apa yang dibuat oleh GAN ini? Ya, yang dilakukan. Menghasilkan versi nilai data palsu yang lebih baru dan lebih baik. Oke, masih kurang tepat. Terima kasih Gula. Oke, ada yang lain silakan, satu aja. Ayo. Izin menjawab, Sat. Siapa ini? Rizky Cahyono. Oh, Yono, ya. Nah, outputnya yaitu membuat keputusan atau prediksi secara mandiri. Membuat Suatu keputusan atau prediksi secara mandiri. apa maksudnya? Kan tadi kan kayak gambar, Sat. Nah, Ah, si GAN ini memprediksi atau outputnya tuh membuat gambar dari random noise tersebut, Sat. membuat gambar. Bentar, tadi di awal saya menyebutkan contohnya pada autoencoder itu kan mendidik model, menciptakan model decodernya. Nah, kalau di GAN ini apa yang dibuat? Masih kurang
Sudah sedikit ya, sudah lumayan mendekati benar ya. Mungkin ada yang lain lagi. Silakan. Apa yang dibuat dari GAN ini? Sebenarnya. Apa kira-kira? Oke, 1 menit. Tidak ada yang menjawab. Nah, memang sih goalnya itu menghasilkan eh, generate image yang mandiri itu benar. Iya, benar sih. Cuma kurang tepat sasaran. Sebenarnya yang dibuat itu apa sih? Yang oleh GAN ini yang dia itu menciptakan apa GAN itu? Menciptakan model apa? Kata kuncinya model loh ya. Output modelnya apa dari GAN ini? Ayo, satu lagi, silakan. Jati, apa Ti? Jati. Silakan Ti, Jati, menjawab. Jati tidur tak itu? Ti, Jati. Oke, silakan. Satu aja, satu lagi. Yang sudah menjawab mau menjawab lagi boleh, silakan. Mau memperbaiki. Ya, output modelnya apa sih dari GAN ini yang dihasilkan sebenarnya? Kira-kira apa-apa? Mungkin editing foto, Dad. Siapa ini? Muhammad Ibadur Rahman. Ibadur Rahman. Editing foto. Oh, bukan, bukan. Yang saya tanyakan itu modelnya. Oke. Izin Nah, menjawab lagi, Zat. siapa ini? Rizky Cahyono. Yono, Yono. Ya, apa Yon? Tadi kan di awal kan yang generatif AI kan datanya itu kan nggak pasti kan, Zat. Datanya apa? Datanya kan nggak pasti, maksudnya nggak kayak apa supervised AI. Iya. Hmm. Nah, berarti intinya GAN ini membuat data pelatihannya sendiri. Membuat data pelatihan. Nah, oke. Ya, bener Yon. Ya, ya jawabannya Yon tepat. Yono menjawab membuat data pelatihannya sendiri. Dengan kata lain, yang dibuat oleh GAN itu sebenarnya dia adalah mencetak generator yang unggul. Ya, ya. Dia hanya menghasilkan generator. Saya kasih analogi, contoh gini. Kalian tahu pelukis terkenal Pablo Picasso? Tahu Picasso ya? Ya, Picasso ya. GAN itu ya tujuannya adalah membuat seorang pelukis, ya pelukis virtual, ya yang namanya generator, ya pelukis. Itu yang dihasilkan dari GAN. Intinya di situ. Kalau autoencoder adalah tujuannya dia menghasilkan decodernya. Modelnya yang dipakai itu. Kalau GAN yang dipakai model generator, selama proses training, memang selama proses trainingnya, GAN itu melibatkan diskriminator. Tujuannya apa? Diskriminator ini hanya dia sebagai seorang kurator atau penilai. Ya, apakah lukisan yang dihasilkan oleh generator ini sudah mendekati aslinya? Ya, tujuannya itu membuat seorang pelukis yang bisa menghasilkan data digital mendekati aslinya seperti itu. Ya. Setelah itu kalau model generatornya sudah loss-nya rendah, artinya dengan kata lain ya, hasil image yang digenerate oleh generator dan dinilai oleh diskriminator itu sudah sangat realistis ya, mendekati asli dengan nilai loss rendah, berarti sudah tuntas tugas dari diskriminator. Ya, model yang digunakan itu adalah generatornya. Ini nanti dibuang di sini.
tidak lagi ada diskriminator. Diskriminator hanya dipakai ketika training seperti itu. Ya. Masa generator ya tujuannya apa? Untuk menghasilkan ini hasil tiruan fake. Itu saja tujuannya. Mencetak fake tiruan seperti itu. Ya, jelas ya. Gampang ini. Nah, sambil saya cerita di sini. Nah, ini contohnya di sini. Nah, tadi ya. Diskriminator dan generator ini dua buah model ya yang terlibat dalam GAN. Kalau kita pakaikan analogi ya, analoginya diskriminator itu kalau autoencoder itu dia sebagai dia model klasifikasi biner ya. Klasifikasi biner. Iya, klasifikasi biner karena apa dia hanya mengklasifikasi ini asli atau palsu. Ya, CNN biasa isinya. CNN biasa untuk melakukan klasifikasi CNN. Adapun generator itu adalah ya CNN yang digunakan untuk menghasilkan sebuah image. Ya, contohnya di sini. Nah, ilustrasinya. Model diskriminator ya, model diskriminator di sini. Dia inputannya apa? Real image, data set asli ya. Dari data latih, data training, data kumpulan image apapun ya. Tidak dikategorikan ini objek tertentu karena bukan supervised learning ya. Jadi image apapun dikumpulkan dalam satu direktori gitu ya. Terus dibaca di training dengan diskriminator. Ya, seperti itu. Isinya inputnya itu. Output dari diskriminator apa? Berupa peluang probability. Data continue. Ya, probability-nya berapa sih? Inputan itu real. Nah, itu. Loss-nya ya, loss-nya itu cuma biner. Klasifikasi real atau fake diskriminator. Ya. Cuma dua, binary classification. Ya. Nah, adapun generator, inputnya itu adalah random noise, noise random yang berupa vektor. Masih ingat ya, bisa bayangkan random vektor? Random vektor itu ini. Aduh, bentar. Variable X gini ya, berupa array satu dimensi gini, ya, tek 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 tek. Isinya angka-angka random. Ya. Itu inputan dari generator. Satu dimensi, array satu dimensi gitu ya. Seperti itu. Dari array satu dimensi vektor ini noise, dia bisa menghasilkan image. Ya, seperti ini. Menghasilkan image tipuan. Ya, seperti itu. Ya. Saya ilustrasikan ya. Tadi malam saya sudah melakukan training ya. Training untuk model GAN ini ya, pertemuan pagi ini saya bukakan ya. Maksud dari data random noise itu seperti apa? Visualisasinya ya. Kok bisa jadi image asli? Kita tunjukkan. Sudah kelihatan ya. Layar ini kelihatan nggak, kawan-kawan? Lihat sih. Oke. Nah, kelihatan? Kelihatan nggak? Hah? Kelihatan. Kelihatan ya? Ya. Nah, ini lihat. Pada epoch ke-0, epoch pertama ya. Generator ini visualisasi dari generator ya. Visualisasi dari generator. Nah, generator itu dia mengenerate image seperti ini. Apa bentuk ini? Bentuk apa ini? Ada yang tahu nggak? Noise ya? Bentuk noise. Ini baru epoch pertama ya. Ini hasil generate fake image ya. Image tipuan yang pertama. Kemudian pada generate epoch berikutnya, looping kedua ya. Epoch ini image model generatornya menghasilkan gambar yang seperti ini ya. Ini pertama ya. Ini kedua ya. Hasil generate kedua ini ya.
Kemudian generate ketiga seperti ini ya. Terus, nah seperti ini ya. Nah ini, terus, nah, bisa mengamati. Ini image generate, hasil generator. Ini saya latih pada data Lego, data image Lego bricks apa ya? Ya blok-blok Lego itu loh. Ya, generatornya ada tujuannya membuat image brick Lego ya. Ini hasil generatnya. Generator ini saya next terus ya. Nah ini sudah semakin mendekati realistis ya. Nah, generatornya semakin canggih. Nah ini. Nah, hasilnya akhirnya seperti ini. Kebayang dari data yang berupa noise seperti ini, ya, jadinya seperti ini. Ya, bisa membayangkan? Ada pertanyaan, silakan. Kalau ada pertanyaan, sebelum saya silakan, silakan. Kalau kawan-kawan ada yang bertanya, silakan. Oke, silakan. Ada pertanyaan tidak? Ada yang kurang jelas? Silakan. Nggak usah malu-malu. Galang mau tanya, Galang? Firman mau tanya. Yang mau tanya silakan raise hand di Zoom-nya. Silakan, ada yang mau tanya? Afwan Ustaz. Fauzi nih. Ayo, Cik, silakan, Cik. Afwan Ustaz, ada jadwal yang bentrok Ustaz. Hah? Ada beberapa yang ngambil kelas atas, jadi harus masuk juga Ustaz. Oh iya, masuk silakan masuk. Yang silakan masuk. Izin keluar Ustaz. Iya, iya. Oke, yang lain ada pertanyaan? Afwan Ustaz, izin bertanya. Iya. Berarti kalau kita input foto, misalkan foto gambar masjid, berarti itu generat waktu lamanya itu kayak tadi ya? Foto apa? Foto masjid, misalkan. Oke. Nah, kita generate ininya fotonya tuh, berarti kalau proses lama itu tadi proses epoxnya. Proses lama, iya. Iya. Sebenarnya kompleks ya yang melibatkan. Yang pertama itu tadi, proses epochnya lama. Jadi bayangin seperti ini. Kalian seorang ingin jadi pelukis ya, ingin jadi pelukis. Agar bisa menjadi pelukis yang handal, ya. Ya, pelukis misal ingin melukis masjid gitu ya. Jadi contohnya Gulam seperti itu, masjid ya. Gulam contohnya ingin melukis masjid. Tapi kalian belum punya wawasan gambar masjid itu seperti apa, ya, gambar masjid. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya, nah, kalian mau tidak mau harus mencari beragam jenis foto masjid sebanyak mungkin. Ya. Perlu banyak atau sedikit? Bulan. Perlu ya, kadang-kadang kalau kita generate tuh ini hasilnya kayak ada yang kurang gitu, makanya harus banyak. Ya, enggak, kalau kasus analoginya begini, kalau kalian diminta untuk melukis masjid, tapi belum pernah tahu gambar atau bentuk masjid sama sekali. Bisa membayangkan nggak hasilnya masjid itu seperti apa? Bisa enggak, Gulam? Enggak ya kayaknya. Nggak bisa, ya pasti nggak bisa. Nah, caranya adalah melalui harus punya sekumpulan data berupa masjid. Ya. Kalau data masjidnya sedikit, ya kemampuan generator, ya kemampuan kalian untuk melukis itu bagus atau tidak? Kira-kira Gulam? Enggak ya. Kalau datanya dikit enggak sih. Kurang, ya. Datanya harus kaya, rich, banyak ya. Nah, anggaplah kalian punya sekitar misal 10.000 foto masjid ya. Nah, kalian belajar melukis. Oh, bentuk masjid itu seperti ini, bentuk menaranya itu seperti ini, kubahnya seperti ini, ya.
ubah terus apa lagi? Bentuk lantainya, terasnya, seperti itu ya. Seperti itu. Nah, baru kalian bisa menggambar sebuah masjid. Menggambar, meniru apa bahasa kalau anak tahu istilah ngeblat ya, ngeblatnya apa ya? Gambar pakai didikte biasanya menggambar di atasnya gitu loh, kertas, gambar asli kalian gambar di atasnya seperti itu. Ya, itu. Nah, generator ya, itu juga seperti itu modelnya. Dia melakukan coretan secara random. Ya, coretan secara random. Yang akan dikoreksi oleh misal pelukis pakar ya. Pelukis pakarnya kok konteksnya kita ini di sini adalah diskriminatornya. Tugasnya diskriminator itu satu tadi, ini gambar asli atau gambar palsu, membedakan. Gitu aja. Jadi seperti itu. Nah, nanti bisa apapun yang di-generate oleh GAN itu tergantung makanan ya dalam tanda kutip ya, makanan atau data yang dimakankan ke model generatornya, GAN-nya seperti itu. Ya. Kalau yang saya contohkan tadi itu saya menggunakan dataset Lego, blok Lego. Ada sekitar 40.000 image datasetnya. Datasetnya kecil kok, image-nya. Image-nya kecil, ukurannya sekitar 128 kali 128 pixel ya. Ya. Sampai dikali sekitar 40.000 image. Nah, saya latih ke model diskriminator. Seperti itu. Ke model generatornya dan dibaca oleh diskriminator untuk mengenerate image. Nah, seperti itu. Itu yang terjadi di dalam GAN. Ya. Kalau kalian menggunakan dataset lain, bisa juga nanti akan menghasilkan model generator yang lain, data lukisan yang lain seperti itu. Nah, itu tadi yang saya pakai adalah data grayscale ya, abu-abu keabuan grayscale. Kalau grayscale datanya tidak terlalu kompleks, tapi kalau sudah datanya kompleks, ya kita perlu arsitektur yang lebih kompleks. Arsitektur baik generator maupun diskriminatornya itu harus lebih kompleks lagi. Bisa menghandle citra yang berwarna 3 channel RGB seperti itu. Ya, oke, cukup jawab, Bulan? Cukup, Ustaz. Oke, silakan ada yang lain lagi pertanyaan, boleh silakan. Izin bertanya Ustaz. Siapa ini? Rizky, Yono. Rizky. Oh iya, Yono, silakan. Yono. Berarti itu kalau semakin banyak eposnya itu semakin bagus Ustaz output gambarnya atau bagaimana? Oke. Eh, jadi begini, memang yang kita amati dalam proses training ya, apa ya, apa ya, masing-masing kan nggak? Ada suatu kondisi ketika perubahannya itu tidak lagi signifikan. Itu kondisi apa, Yon? Oh, ketika apa namanya? eh Hasilnya udah turun lagi gitu Ustaz. Enggak, nilai baik loss-nya. Ya, contoh kita nilai loss ya. Loss-nya itu sudah tidak lagi berubah secara signifikan ya. Dia kecil sekali perubahannya. Itu kondisi apa, Yon? Kondisi apa, Yon? Kondisi konvergen. Masih ingat konvergen? Konvergen itu kalau dilihat secara kurva, dia akan mulai dari kondisi tinggi turun mulai landai. Nah, landai. Nah, landai ini adalah kondisi konvergen. Nah, kalau kita eh, perlukah kita menambah epoch, jumlah epochnya? Kita lihat dulu. Kalau misal dengan sekian epoch, misal dalam 50 epoch, datanya sudah hasil loss-nya sudah konvergen, tidak lagi perubahan signifikan, itu tidak perlu lagi menambah epoch. Ya, menambah epoch itu jika belum konvergen. Ya, kayaknya seperti itu. Jadi kurva loss-nya ya, loss-nya dari epoch pertama sampai ke sekian yang ditentukan itu dilihat bentuknya, apakah dia turunnya itu masih signifikan atau tidak. Itu yang menjadikan keputusan
teman-teman menambahkan jumlah epoch atau tidak, seperti itu. Nah, untuk meningkatkan performance generator itu macam-macam tahapannya. Yang pertama adalah kita menggunakan arsitektur deep learning ya, CNN yang lebih kompleks, yang umum, yang state of the art ya nyebutnya, yang lebih kompleks, lebih bagus, lebih handal. Contoh apa yang sudah umum dipakai ya, misal ResNet ya, ResNet yang dipakai ResNet atau VGGNet, nah, atau net yang lain ya, seperti itu. Ya, jadi kan seperti itu. Terus kemudian selain memperkaya model ya, memperkaya model, kita menambahkan eh, teknik. Jadi dalam proses training itu ada namanya ada kalanya ya, bukan? Ada kalanya kondisi training itu datanya loss-nya tidak stabil. Ya. Nah, mau nggak mau kita harus menggunakan teknik agar bisa stabil. Nah, teknik trainingnya ya kita mengubah data fungsi pada loss-nya yang lebih stabil untuk kasus tertentu. Itu bisa untuk meningkatkan performa dari GAN-nya seperti itu ya. Oke. Menjawab ya? Menjawab, Ustaz. Oke. Silakan yang lain kalau ada pertanyaan, silakan. Yang dari Mantingan silakan tanya. Kalau ada pertanyaan jangan nanti diam bingung nanti. Silakan. Oke, saya lanjutkan kalau tidak ada. Nah, itu tadi ya hasil contoh model generate-nya. Saya tunjukkan yang dipakai itu ya, dari model itu hanya model generatornya. Saya contohkan di sini. Nah, saya bukakan kodenya ya. Di sini saya sudah membuat hasil model, melakukan training ya, training, dan hasilnya ini. Saya punya model ini. Kelihatan nggak ini? Ini. Saya punya model dari training gun-nya ya. Ini model generator dan model diskriminator. Ya. Nah, yang saya pakai untuk mengenerate itu hanya model generatornya saja. Ini saya hanya ngeload model generatornya. Nah, contohkan di sini ya, saya praktekkan ya. Oke, contoh ya. Di lokal saya ini tidak ada dataset tidak ada data apapun ya. Proses di 7 sini ya. Saya prediksi ya. Saya menjadi sesuatu generate eval model pad-nya. Pad-nya saya komen dulu. Oke. Ya, tidak perlu embedding dimension, profession training nggak perlu, ya. Ini ya, saya tidak load image apapun ya. Oke, kita lihat model pad-nya ada di output, di diisikan generator ya. Ini yang saya pakai. Yang kita lihat ya. Nah, ini hasilnya GAN, hasil dari output dari GAN. Generate-nya kemarin dihasilkan ya. Memang masih apa? Sudah mendekati bentuk Lego belum? Jauh ya? Masih jauh ya? Gak apa-apa. Ini sudah lumayan. Dari bentuk noise tadi sudah menyerupai blok-blok seperti ini ya. Sudah lumayan. Ya. GAN-nya seperti ini. Ya, ini hasil, ya ini intinya generator ya. Jadi salah satu model yang paling saya sebutnya sebagai hello world-nya ya untuk
model-model ChatGPT untuk generator image. Ya, bisa generate seperti ini. Kalian bisa membayangkan, teman-teman tahu Sora AI nggak? Ada yang tahu Sora? Sora yang punya ChatGPT itu. Itu kan sangat realistis ya. Buka non. Sora.ChatGPT. Nah ini. Nah, ini image ya, image dan video ya. Ini kan tidak ada yang asli, ini kan hasil generate semuanya. Hasil generator, hasil model generatif ya. Tapi bisa sangat realistis ya. Sangat keren. Ya. Ini sudah kompleks ya, model dari GAN ini tadi ya, yang punyanya ChatGPT. Kompleks sekali. Sudah sangat kompleks. Nah itu tadi contoh GAN ya. Oke. Saya lanjutkan ke pembahasan tantangan ya dari GAN. Tantangannya. Oke. Nah, perhatikan di sini ya. Kenapa image generation itu susah? Ya. Sulit. Kita bagaimana bisa menghasilkan image yang realistis sangat susah. Seperti yang saya jelaskan di awal, kalau kasus supervised learning, ya supervised learning seperti ini, input dan outputnya itu sudah dipetakan, terpetakan jelas ya. Akan tetapi bedanya dengan generation, ya relasinya itu tidak diketahui antara input dan output. Ya. Problem pertamanya seperti itu. Jadi model generatornya itu harus mengenerate pemetaan sendiri seperti itu. Ya. Alasan pertama seperti itu, kenapa itu susah? Model generatif, image generation ya, sorry. Nah, alasan kedua itu adalah komputasi yang sangat besar, terutama pada dimensi output. Kalau kasus klasifikasi, kalau kita mengklasifikasikan gambar anjing kucing, outputnya itu dimensinya cuma dua dimensi, ya, dua dimensi. Tapi jika GAN, kalau kalian ingin menghasilkan image ukuran 100 kali 100, ya 100 pixel per pixel, dimensinya ya 100 kali 100 pixel dimensinya. Karena apa yang di-generate adalah setiap pixelnya. Ya. Itu tantangannya. Dimensinya sangat besar. Bayangkan, kalian mencoba lah, kalau kalian misalnya berlangganan ChatGPT Pro ya, dia itu susah untuk mengenerate image yang lebih besar resolusinya. Yaitu tadi karena ukuran dimensinya ya, yang bisa di-generate oleh model dari GPT hanya terbatas. Ya. Beda dengan Sora. Sora itu dia memang ditujukan untuk image generation dan ukurannya resolusinya sangat bagus ya. Nah, ini kalau mengenerate image dengan ukuran seperti ini 1024 kali 1024 pixel ya, dimensinya bisa sampai sekian. Apa contohnya? Kok bisa 3 juta? Kalau karena ingat ya, ceritanya berwarna kan, RGB. Berarti 1024 kali 1024 ini kan sudah 1 juta. Dikali 3 pada channel RGB-nya. Sangat tinggi sekali komputasinya, berarti ada 3 juta dimensi. Dimensinya ya, sangat besar sekali. Itu tantangan dari GAN. Memang komputasinya besar. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini. Nah, ini contoh dari benefit, ya, manfaat dari GAN. Kapan GAN itu digunakan dan kapan GAN itu sangat penting ya. Yang pertama, ya, adalah meningkatkan kinerja dari computer vision. Contohnya gini, misal kalian ingin membangun kendaraan otonom, ya, mobil tanpa supir, mobil tanpa self-driving cars seperti itu ya. Ya.
dengan budget yang terbatas ya, budget yang terbatas kalian mengambil data di lapangan, melakukan rekaman ya. Namun data yang dihasilkan tidak banyak ya. Kalau datanya sedikit, tentu nanti akan berdampak pada model deep learning atau AI yang dibuat seperti itu ya. Solusinya adalah salah satunya menggunakan generatif model untuk mengenerate dataset ya yang mirip dengan data yang kalian punya seperti itu untuk memperkaya ya, memperkaya seperti itu. Dengan data yang lebih banyak tanpa harus melakukan pengambilan data secara langsung ya menggunakan hasil model generatif itu sudah bisa terwakili untuk meningkatkan kemampuan kinerja dari model AI untuk self driving car seperti itu misalnya ya manfaatnya yang pertama. Nah, manfaat yang kedua contohnya misal untuk meningkatkan resolusi image. Nah, image improve resolusi ya. Image resolusi. Contoh image kecil ukuran 100 kali 100 gitu ya. Kita improve resolusinya jadi ukuran 500 kali 500. Dari ukuran 100 jadi ukuran 500 seperti itu. 500 ya. Tentu tidak gampang karena banyak titik. Ukuran 100 saja segini. Bagaimana kita bisa menambah pixel yang tidak ada seperti ini? Ya, ini kan menambah space-nya banyak sekali yang ada di sini ya kan. Image aslinya ini ya, tapi dia harus diekspand ukurannya sampai 5. Berarti menambahkan sesuatu di antara image-nya secara keseluruhan. Ya. Super resolution. Hmm, seperti itu. Manfaat dari GAN. Ya. Oke. Nah, kemudian macam-macam ya teknik-teknik GAN ini sudah sangat berkembang sekarang ya. Mulai dari modelnya yang kita coba tadi adalah jenis GAN ya, Deep Convolutional GAN, disingkat sebagai DC GAN ya. Yang di sini tadi modelnya adalah DC GAN. Ini saya tunjukkan modelnya ya, model dari generator maupun diskriminator. Nah, kalian perhatikan di sini diskriminator ya. Ini isinya cuma ini, inputnya satu channel, channelnya ya channel grayscale ya. Nah, outputnya cuma satu. Outputnya satu. Satu adalah binary classification ya. Ini untuk membedakan fake atau real, data asli atau palsu. Ini pada diskriminator. Adapun pada generator ya, kalian perhatikan generator. Nah, ini inputnya adalah embedding dimensi, dimensi vektornya, panjangnya berapa. Itu. Dia menggunakan konvolusi transpose, dekonvolusi. Kalau konvolusi kan dia mereduksi, kalau dekonvolusi dia meningkatkan resolusinya, bertambah dari ukuran ini, dari bentuk vektor ya, dia bisa ditransform menjadi bentuk image. Persis seperti dengan autoencoder, dari bentuk vektor seperti ini dia menjadi sebuah image seperti ini. Ya, itu. Akhirnya dikonvolusi lagi, dekonvolusi lagi, dekonvolusi sampai jadi image ya. Seperti itu ini. Berukuran 64 kali 64 pixel outputnya. Ya. Gampang. Ini sudah saya push di GitHub materi deep learning. Silakan dicoba karena ada tugas tentang GAN menanti. Pastikan ini berjalan. Untuk code-nya di Kaggle saya sudah ini sudah bikin juga. Kalian bisa mencoba dulu. Nanti tugasnya kalian gunakan untuk dataset yang lain. Jadi ini contoh bisa diakses lah ya. Code private ya, sebentar. Saya pindah private ya. Oh, ini setting. Public. Settings.
Oh, masih berjalan epohnya ini. Oh, kaki lama juga ya. Hmm, berapa menit ini? Masih belum selesai. Oh, komputasinya lumayan juga ya. Ini. Oke. Oke, nanti saya share ini ya di tak share lewat kawan-kawan, entah itu lewat WhatsApp atau lewat Telegram. Oke. Ada pertanyaan dari kawan-kawan? Silakan. Oh iya, berikutnya ini kan mini project ya untuk kelas mantikan sudah saya share. Oh, yang mantikan silakan kalau ingin live kelas. Kalau tidak ada pertanyaan silakan meninggalkan. Sudah ini sudah selesai. Nah, untuk yang siman ya, yang siman silakan nanti eh, list ya topik mini project untuk machine learning 2, pembelajaran mesin 2 di e-learning ya, e-learning. Kalian bisa masuk e-learning nggak yang ini? Akses di e-learning ini ya. Saya share. Nah, e-learning ini. Ketik aja e-learning.unida ya. e-learning.unida.gontar.id atau kalian cek di sentral ya. Di sentral. Nah, di sentral ini ada LMS Moodle ini ya. Klik aja masuk di situ. Itu kan ada e-learning, kalian masuk ke kelas yang sudah di-assign ke kalian. Pilih, klik aja. Nah, di sini kalian pilih kelasnya yang sudah di-assign. Nanti untuk saya buat ini apa diskusi untuk kalian setiap kelompok itu menuliskan tema topik project ya dari untuk rencana mini project ya itu diambil dengan materi sebelumnya, materi pada pertemuan sebelumnya. Jadi mulai materi CNN, MLP ya. Ini untuk klasifikasi citra, kalian mau mengerjakan klasifikasi boleh menggunakan CNN biasa atau transfer learning. Kemudian untuk klasifikasi teks ya dengan RNN ya atau LSTM boleh. Kalian mau mengenerate image menggunakan autoencoder, variational autoencoder boleh atau menggunakan GAN. Silakan dipilih untuk mau tugas mini projectnya ya. Oke, untuk pertemuan setelah mini project ya minggu depan kapan ya 2 minggu 2 minggu lagi kalian nanti mempresentasikan secara berkelompok ya daring seperti ini ya untuk mini projectnya. Oke. Nah, untuk pertemuan berikutnya setelah mini project kita membahas tentang self supervised learning. Oke. Oke, saya absen ya. Ini kelas apa ya? 2. Kelas A2. Irfansyah hadir? Rafa Arvel? Rafa Arvel, Goib? Tidak ada. Goib. Irfansyah? Goib. Saifanur? Hadir Ustaz. Saifanur hadir? Hadir Ustaz. Galang hadir ya? Yono hadir? Muhammad Hafiz? Muhammad Hafiz tidak ada. Muhammad Haryar Silmi? Hari Silmi hadir? Haryar? Tidak hadir. Hari Silmi? Saif Abdillah? Saif Abdillah tidak ada. Muhammad Ibadur Rahman? Muhammad Ibadur Rahman? Ada kelas Ustaz. Eh?
Muhammad Ibadur Rahman kan kelas ini toh. Ada matkul lain Ustaz. Tabrakan. Kok enggak DPA-nya siapa ini? Antum Ustaz. Saya toh. Iya. Seingat saya kelas ini kan tidak ada yang bentrok toh. Kalau DPA-nya saya mau biar ngambil kelas satunya saja berarti Ibadur Rahman kalau bentrok. Apa yang ada yang diubah toh? Jadi saya tak cek. Nanti setelah kuliah suruh ketemu saya ya si Ibadur Rahman ya. Nah, Ustaz. Oke. Muhammad Ansor. Izin Pak, saya dari kamar mandi Pak. Siapa ini? Saif Abdillah Pak, tadi sebelumnya Ibadur Rahman Pak. Oh ya ya oke. Muhammad Ansor ada ya? Hadir Ustaz. Firdis? Hadir Ustaz. Hadir. Muhammad Nurido? Tidak ada. Faiz Naseh hadir. Zafran Waro? Zafran Moro hadir Hadir. Ustaz. Ya, Zafran Waro hadir. Muhammad Ridho Cahyono hadir. Raffi Abdurrahman? Raffi Abdurrahman hadir. Muslih Hadi hadir. Hasbi Abdullah hadir. Hasbi hadir, Muhammad Ustaz. Fadili hadir. Gulam hadir. Akmal Najib Hadir Ustaz. hadir. Oke. Nurdin Al-Kahfi? Hadir Ustaz. Oke, Misbah hadir. Umar hadir. Nero Cesar nggak kelihatan Nero. Nero hadir Ustaz. Oh, Nero hadir. Muhammad Haikal. Hadir Ustaz. Hah? Muhammad Haikal. Haikal hadir. Haikal hadir. Muhammad Haikal. Hadir Muhammad Haikal Ustaz. Oke, Jauhan Ahmad. Jauhan Ahmad. Tidak Tab- ada. Tabrakan sama kelas lain. Suruh ketemu saya ya. Nah, Oke. Muhammad Abbas. Hadir Abbas Ustaz. Aji, Setia Aji. Ini aslinya. Aslinya kan Setia Aji. Oke, tidak ada. Wafabila. Apabila hadir Ustaz. Hadir. Oke, Sabri. Sabri Mutiur Rahman hadir Ustaz. Hadir. Mauludia Filzaki. Mauluda hadir. Hadir. Oke, sip. Ini ada 6 yang goib, bisa ulang. Rafa Arfel ada enggak? Kelas juga Ustaz. Loh, kok pada bentrok toh? Iya toh? Kelas dengan kelas apa ini? Ada yang tahu enggak? sama Islamisasi ilmu pengetahuan. Islamisasi ilmu pengetahuan. Oh, kok saya tahu biasanya enggak bentrok kan ya? Biasanya kan kawan ini hadir toh? Rafa, terus Jauhan Ahmad tadi. Hadir enggak ya? Ya no. Pertama kali pas KRS tuh setahu saya tuh jam ketiga Sat, untuk PSD. Oh, alah. Yo, Nah, yo. Islamisasinya jam pertama, makanya nggak bentrok. Oh, alah. Yo, wis, yo, wis, wis. Oke. Muhammad Hafid juga nganu. Ambil kelas sebelahnya. Enggak ada, Muhammad Hafid enggak ada. Kalau Harir Silmi kemana? Tidak ada. Oh ya sudah lah. Ya, wis, ya, wis. Kalau yang coba yang bentrok sebutkan namanya yang bentrok-bentrok yang Yang bentrok itu Ibadur Rahman Ibadur Rahman, oke. Jauhan Ahmad, sama Hmm, sudah kayaknya Sat. udah ya, dua saja ya. Iya kayaknya Sat. Oke. Raffi Aditya bentrok gak? Firdaus Firandi.
Ada kayak tadi, Raffi Rafa Aditya. Arfel. Oh, Rafa Arfel bener ya? Oke, tak tulis hadir kalau gitu. Yang ini Hafiz sama Silmi, Haril Silmi. Muhammad Hafiz dan Haril Silmi bener nggak? Tidak. Kurang tahu Ustaz. Oh. Kalau Muhammad si Aji, Setia Aji, Aji kelas Ustaz. oh kelas. Oke. Ya wis lah. Oke, syukron ya atas pertemuan pagi ini. Nahtatim bilhamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.